paling 30% ke atas, yang lainnya masih menengah ke bawah. Jadi sebaiknya di semua bagian juga banyak mempelajari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi. Apakah itu di kulit atau di bagian-bagian lain, pasti banyak hubungannya dengan infeksi ya. Virus di kulit ini yang paling banyak tuh varicella sama herpes zoster, paling banyak ya. Jadi virusnya apa sih? Varicella zoster virus. Udah kelihatan dari namanya bahwa mereka tuh berhubungan ya. Sehingga kalau lihat perjalanannya orang terinfeksi varicella, pasti nanti di kemudian hari akan bersambung menjadi herpes zoster. Oke, varicella penyebabnya varicella zoster virus ya. Umumnya dia menyerang anak-anak. Biasanya gejalanya didahului apa? Pentol-pentol Keluhan pada pertama tubuh. kali apa sih varicella? Keluhan pertama kali apa biasanya? Demam, Dok. Demam. Nomor 1 demam. Makanya sering pada stadium demam ini pasien berobat itu belum kelihatan cacarnya, sama dokternya cuma kasih penurun panas gitu ya. Dikira demam biasa faringitis, karena varicella itu sebenarnya penyakitnya penyakit general umum, tidak kulit aja, semua organ terkena. Saluran nafas, saluran pencernaan ya, semua kena, sehingga orang cacar itu bisa muntah-muntah, mencret karena saluran cerna kena, atau batuk pilek ya, sampai sesek karena saluran pernafasan juga kena. Nah, kebetulan aja dia meletus di kulitnya kelihatan, jadi masuk di bagian kulit dan kelihatan ada vesikel-vesikelnya, gitu ya. Panas, satu pertama kali panas. Terus habis itu muncul apa? Yang pelenting itu, Dok, gejala di kulit. Ya, ada vesikel kan? Vesikel. Nah, habis vesikel jadi apa? Setelah berkembang lagi jadi apa? Biasanya jadi apa? Berkembang menjadi pustul. Biasanya bisa kalau pustul. Habis pustul dia kering-kering-kering jadi krusta, ya. Habis itu bisa kalau nggak lewat kering dia langsung pecah, dia bisa jadi erosi, ya. Varicella ini polimorf, jadi pada satu saat yang bersamaan dia bisa kita dapati berbagai macam lesi. Ada yang satu saat itu pasti ada merah-merahnya, ada yang jadi vesikel, ada yang pustul, ada krusta, ada erosi. Itu satu saat yang bersamaan sama. Lain dengan variola. Variola itu monomorf. Jadi pada saat pertama merah-merah semua gitu ya. Setelah timbul vesikel semua, setelah timbul pustul-pustul semua. Dari rata sama semua, tidak bergelombang kayak varicella ya. Itu yang membedakan. Nah, varicella ini umumnya menyerang anak-anak ya. Karena dia bisa mulai pada anak. Dia biasanya pada orang-orang yang dengan kondisi imunitas agak rendah, jadi mungkin capek atau mungkin kurang tidur dan sebagainya, rewel gitu ya. Ya kena. Nah, nularnya lewat apa varicella tuh? Kulit, Dok. Hah? Sentuhan kulit. Masuk. Droplet, Dok. Yang paling banyak droplet ya, nafas. Makanya saat musim COVID orang banyak pakai masker, kasus varicella sebenarnya nggak banyak. Karena mereka proteksi semua. Kalau orang cacar air, supaya dia nggak nular-nulari orang, dulu itu aku suruh pakai masker, ya. Kadang orang bilang, saya kok bisa ketularan ya, padahal saya nggak pegang-pegang dia, cuma di satu ruangan, mungkin ketemuan, terus ngobrol-ngobrol lah ya, dropletnya akan keluar semua, dari nafasnya keluar semua. Jadi itu lebih banyak. Memang di permukaan kulit, di permukaan lesi itu ada virusnya, tapi tidak cukup signifikan, tidak cukup banyak untuk menularkan. Jadi kita pegang-pegang orang varicella itu hampir nggak pernah ketularan dari situ, gitu ya.
Yang ada ya dia mungkin salaman atau apa, dia nggak cuci tangan, terus gosok-gosok hidung, nah itu bisa menular hampir kayak COVID gitu ya. Em, Demamnya biasanya ya sedang sampai tinggi. Kalau pada anak-anak biasanya nggak terlalu berat banget. Lain sama dewasa. Jadi varicella ini kalau pada anak-anak karena imunitasnya relatif lebih bagus terhadap anak-anak ini gejalanya nggak terlalu berat. Tapi kalau yang kena mulai remaja ke atas, 17 ke atas, dewasa kayak kalian gitu, itu gejalanya lebih berat. Biasanya panasnya tinggi banget, sakit kepala, sakit sendi ya. Terus vesikelnya banyak banget, biasanya di wajah. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, jadi kalau misalnya seumur kalian ternyata belum pernah kena varicella, sebaiknya memang vaksinasi supaya tidak terkena. Karena parah, kadang-kadang bisa sampai mondok ya, karena varicella pada dewasa itu. Kalau pada anak-anak relatif aman, sehingga ada sedikit perbedaan antara terapi pada anak-anak yang kena varicella dengan orang dewasa. Ya, kalau pada anak-anak itu kita hanya memberikan obat sesuai gejala yang ada. Jadi panas tinggi kasih apa? Paracetamol. Audiomu dibuka aja. Kamu nggak lagi pengajian atau apa? Masjidnya lagi samprohan nggak tahu? Pak Nabil, rumahnya buat diskusi. Siapa yang kosnya bareng-bareng? Siapa, Mas? Aisyah sama Saya, Anggita, Pak? oh iya, Hah? Kemarin saya cuma singgah ke kosnya Anggita, Dok. Tapi kosnya berbeda. Oh, sekarang udah bisa-bisa atau ada yang lagi bersamaan? Zoom-nya Sepertinya ini loh. bisa-bisa, Dok. Oh, bisa-bisa, ya udah. Iya. Eh, Pada anak-anak itu paling demam nggak terlalu tinggi juga. Terus lesinya nggak terlalu banyak juga, ya. Sehingga kita cuma memberi gejala sesuai terapi sesuai gejala yang ada. Kalau demam ya kita kasih apa tadi? paracetamol. Ya paracetamol. Dosisnya disesuaikan ya. Berapa sih dosis paracetamol buat anak-anak? 10 sampai 15 Per per Kaki. KGBB Oke. per hari. hmm? Per Hari kali. atau kali ya? Per kilogram berat badan per hari atau per kali? Per kali. Per kali. Per kali. Jadi kalau misalnya beratnya 20 kilo, kamu kasih 200 miligram sekali pakai. Benar ya? Nek 10 miligram, kamu udah 10 toh, 10 miligram. Yang 20 kan 200 miligram sekali sekali minum. Nek beratnya 20 kilogram kira-kira. Benar per kali atau per hari? Atau dibagi 3 dosis atau sekali minum? Harus jelas loh, kamu nanti kalau praktek overdosis atau kurang dosis kan repot tuh nanti. Per hari. Per hari. Per hari nek 20 kilogram peng 10 200 bagi 3. 70 miligram. 70. Masuk 70 miligram. Enggak lah. Enggak pernah ada dosis paracetamol 70 miligram per kali minum pada anak-anak. Paling minimal sirup aja berapa? 125 kan? Iya, Nah, 125. 20 kilo itu umurnya kan kira-kira 2 tahun. 2 tahunan gitu kan umurnya. Nah, cari yang benar. Dosis berapa tuh per kali apa per hari?
Udah dapat belum dosis? Kamu bikin list ya, kamu bikin list sendiri. Coba nanti laporin aku berbagai dosis obat. Ya, terutama anak. Kalau orang dewasa mungkin tahulah nanti misal 1 kali 1, 1 kali 2. Tapi kalau anak-anak kan banyak main miligram per kilogram berat badan. Coba kamu list aja ya, anak-anak maupun dewasa. Misalnya nih, paracetamol, amoxicillin, ya, cefadroxil, eritromisin, indamisin misalnya, terus apalagi obat yang banyak pakai anak-anak itu. Ketoconazole misalnya, grisovolfin, aciclovir, terus apa lagi? Kalau di sini paracetamol per kali, Dok. 10 sampai 15 nih. Ya, berkali ya dah. Kamu bikin aja. Jadi kamu nggak usah boleh-boleh kalaupun ada satu list khusus, kamu tinggal lihat dosisnya ya. Nanti minggu ini harus jadi ya. Oke. Kasih paracetamol, kasih biasanya kan orang-orang varicella tuh imunitas lagi nggak bagus. Jadi kita kasih imunomodulator. Contohnya kayak apa? Yang ada isi echinacea itu kayak imbus, kayak stimuno, ya kayak gitu tuh dikasih. Terus perlu kasih aciclovir biasanya kan dikasihkan, tapi khusus pada anak-anak ini nggak dapet ya. Habis mah. Ya. Tadi aku ngeliat batangnya doang. Ya. Nanya habis, Bu. Om dadah om. Om, aku ulang tahun. Om, aku ulang tahun loh om gitu. Enggak mau. Kok enggak mau? Ini punya siapa? Ya, mulu. Oke ya, jadi itu dosisnya. Terus pada anak-anak tadi kasih paracetamol turun. Kalau dia panas, pasti panas lah ya. Kasih turun panas, kasih imunomodulator kayak imbus. Pada anak-anak kita tidak perlu kalau kondisinya bagus lah ya. Anak-anak itu biasanya lesinya nggak terlalu banyak. Paling 1, 2, 3, 4 sampai 10 aja. Perbanyakannya biasanya dari tengah, dari dada, dari badan, terus baru nyebar kemana-mana. Dia nggak terlalu sakit banget, masih lari sana, lari sini, masih main sana, main sini gitu ya. Kalau kita lihat kondisinya bagus, kita nggak perlu kasih aciclovir. Saya selama jadi spesialis kayaknya nggak pernah ngasih anak-anak aciclovir, ya baik-baik aja kayaknya ya. Kalau kita melihat banyak pustul, kita boleh kasih antibiotik oral, terserah mau kasih amoxicillin, mau kasih cefadroxil, eritromisin, terserah, nggak terlalu masalah ya. Apalagi topikal. Kalau dia masih dalam bentuk vesikel yang utuh-utuh, kita berikan bedak untuk melapisi vesikelnya itu supaya tidak mudah pecah. Tapi kalau udah pecah jadi erosi gitu ya, atau nanah, kita berikan topikal antibiotik. Masih ingat antibiotik topikal apa aja? Apalagi? Asam fusidat, mopirosin. Ya, tiga itu aja ya. 3 itu aja. Kita memang ada clindamycin, eritromisin, salep, tapi itu khusus untuk jerawat, tidak dipakai untuk infeksi-infeksi ya. Terus kalau apa tadi? Nah, kita tuh berharap varicella itu tidak pecah ya. Jadi misalnya dia vesikel, terus dia akan mengering dari krusta, kan diharapkan dia lepas sendiri. Jangan, karena gini, kalau udah jadi krusta tuh dia gatal, tuh pengennya ngui gitu toh. Nah, itu pasien dianjurkan jangan diutek-utek, jangan dikelentek-kelentek, biarkan dia lepas sendiri saat waktunya tiba. Jadi kira-kira 7 sampai 10 hari dia baru akan lepas di itu, lesinya bekasnya akan lebih bagus dibanding kalau kita paksa kelentek ya. Kenapa? Karena epitel tuh butuh waktu untuk menutup
luka, kalau kita sebelum dia selesai menutup dia klentek, itu dia akan berhenti perkembangan sehingga bekasnya lebih jelek, ya tidak sempurna. Apalagi kalau dia udah jadi nanah. Kalau dia infeksi sekunder, biasanya dia akan lebih dalam, lukanya lebih dalam. Jadi golongan yang post varicella terus ada yang jeglong-jeglong itu ya, sama dengan akne. Kalau dia sampai bernanah-nanah biasanya lebih dalam sehingga bekasnya lebih jelek. Itu. Terus apalagi mandi. Kalau ditanya mandi boleh nggak sih varicella? Justru dianjurkan, ya, justru dianjurkan mandi supaya orang kalau diserang infeksi virus tuh biasanya kondisinya imunitasnya ngedrop ya, sehingga dia mudah terinfeksi bakteri. Nah, untuk menghindari itu mandi, jadi menghilangkan bakteri-bakteri yang di permukaan ya, kemudian menghilangkan kotoran-kotoran yang mungkin menyebabkan jadi ngumpetnya bakteri dan sebagainya, tetap mandi. Cuman harus hati-hati saat handukan, jangan digosok-gosok kayak biasanya, tapi cuma ditepuk-tepuk aja supaya tidak pecah vesikelnya ya. Itu pada anak-anak. Nah, setelah orang kena varicella udah sembuh nih. Nah, ada sebagian virusnya tidak mati, sebagian besar mati. Tapi ada sebagian kecil yang dia akan hidup dalam kondisi dorman, dalam kondisi tidur, di mana? Di saraf, Dok. Saraf. Di Sarafnya tertentu. Di ganglion dorsal posterior. Ya, di ganglion radix dorsalis. Dan dia akan di ganglion radix dorsalis di lokasi di mana pada saat varicella dia lesinya paling banyak. Lesinya paling banyak di wajah, ya dia akan tinggal di saraf cranialis. Kalau dia di dada, dia akan banyak tinggal di thoracalis ya. Sehingga nanti pada saat dia ngedrop lagi, dewasa ya, orang tua, terus keluarlah herpes zosternya, biasanya ya di lokasi yang dulu waktu dia varicella lesinya banyak. Ya. Herpes zoster, sekarang kita masuk ke herpes zoster. Herpes zoster merupakan reaktivasi dari varicella, bukan reinfeksi. Ya. Jadi yang ada di dalam badan dia keluar lagi. Nah, nanti kalau udah melewati herpes zoster ya sudah semua virusnya baru mati semua dan tidak akan berulang. Lain herpes simplex. Herpes simplex itu berada di tubuhmu selama hidup. Selama kamu hidup ya dia hidup. Ntar kalau kamu mati dia baru mati. Makanya akan sering kambuh-kambuh kalau herpes simplex. Kalau herpes zoster enggak, dia sekali tok habis itu mati semua virusnya keluar. Ya. Herpes zoster bisa terjadi dimanapun, ya. Tapi khasnya kalau kamu ikut OSCE atau CBT ada kata-kata unilateral, pasti punya herpes zoster. Karena nggak ada penyakit lain di kulit yang unilateral, yang benar-benar sesisi itu nggak ada, kecuali herpes zoster. Kalau dari atas dia mungkin jadi herpes zoster apa yang di wajah namanya? Ramsingsham syndrome, Dokter? Itu masih udah sindrom enggak yang varicella yang herpes zosternya itu? Herpes zoster ophthalmicus, Dok. Ya, ophthalmica. Herpes yang di wajah itu yang paling sering ada herpes zoster ophthalmica. Nervous apa yang kena? 5, Dok. Apa namanya? Trigeminus. Ya, kenapa namanya trigeminus? Karena ada 3 Namanya aja cabang. Tri. Namanya aja Tri. Jadi dia punya 3 cabang. Cabangnya apa aja? Masih ingat? Ophthalmica, terus Maxilla Maxilar mandibula. maxillaris, mandibularis. Mandibularis. Ya, nggak tahu kenapa namanya dulu herpes zoster ophthalmica, kenapa enggak herpes zoster trigeminus, ya. Karena memang yang paling sering kena adalah ophthalmikanya, ramus atau cabang ophthalmikanya. Jadi dia datang tuh matanya udah bengkak, ada vesikel, ada pustul, ada di sini, sesisi sampai di dalam rambut sini di belakang. Ya, makanya nanti harus dibedakan benar-benar antara herpes zoster
dengan dermatitis venenata. Venenata biasanya karena serangga, ya kan? Misalnya kita naik motor, terus ada hewan kecil yang namanya sambar moto itu ya, kamu keplek, plak gitu kan? Apa yang terjadi? Si binatangnya itu kan kegencet, ya toh, kegencet, terus cairannya muncrat keluar. Nah, muncrat keluar kan karena dia cairan, dia bentuknya linear ke sini, ke sini. Jadi iritatif banget tuh cairannya, serangga tuh iritatif banget ya. Sehingga timbul bengkak, kayak vesikel, pustul di mata, terus ngalir, karena ada cairan ngalir, itu cairannya tuh kayak menggosongkan kulitnya itu, ya, sampai lewer gitu. Nah, itu nanti harus dibandingkan itu yang dermatitis venenata sama herpes zoster yang asli. Herpes zoster yang asli benar-benar separuh, dia tidak akan pernah nyebrang. Jadi misalnya segini ya, mata kanan, ya udah bener-bener matanya bengkak, vesikel, pustul sini sampai masuk ke dalam rambut sini. Dermatitis venenata, venenata dia akan sampai ke rambut karena dia ketutupan rambut, ya, ketutupan rambut. Justru mungkin malah di tempat lain karena dia udah nyablok gitu, plok gitu kan, di tangannya kan ada tuh. Nah, cairannya ada, dia nggak sadar bahwa di situ ada cairan. Dia pegang lengan kiri, pegang paha, pegang punggung, pegang perut, sehingga kadang-kadang kita bisa mendapatkan lesi-lesi walaupun tidak seberat yang di oftalmika di beberapa bagian tubuh dan tidak sesisi lagi, udah kiri kanan atas bawah nggak karu-karuan karena ya sesuai dia pegang sebelum dia cuci tangan. Misalnya pas naik motor belum cuci tangan terus ada yang gatel garuk sana garuk sini, nah itu bisa di mana-mana. Itu yang jadi patokan. Jadi saat kamu melihat lesi, kamu bisa anamnesis, yang jadi patokan adalah unilateral. Ini nomor 1. Ya. Lesinya mungkin sama ya, hampir sama. Tapi bisa dilihat, kalau dermatitis venenata, itu kan cairan. Dia linear lesinya, memanjang, linear. Lewer, gini ya. Kalau herpes zoster, bergerombol. Jadi vesikelnya bergerombol sini, misalnya mata bergerombol sini. Gerombol lagi sini, gerombol sini. Itu kayak yang optalmika. Kalau maksilaris berarti kena di daerah mana? Maksila, atas bibir, pipi, sana. Mandibularis, rahang bawah ke belakang. Bisa kiri tok atau kanan tok. Ya, itu herpes zoster. Bentuknya apa? Ya sama, hampir sama. Jadi awalnya vesikel, merah-merah vesikel. Kemudian kalau dia kering akan jadi krusta, kalau dia pecah akan jadi erosi. Ya, baru krusta. Oke, terapinya apa kalau dewasa? Ini dewasa, anggap aja dewasa. Dikasih asiklovir, Dok. 800 miligram selama 7 hari. 5 kali 800 selama 7 hari. Ya, 5 kali 800. Padahal di BPJS generik itu asiklovirnya cuma ada yang 400 mg. Jadi kamu nulis resepnya gimana? S 5 DD 2 tab. Ya, jadi sehari ngemplok berapa? 2. 2. 2 apa? 2 tablet. Sehari. Sekali minum. Sehari. Sekali minum 2 Sekali tablet. minum Sehari 2. Sehari sehari berapa minum kali? 2 tablet. 5 kali, Dok. 5 kali. Jadi sehari minum berapa? 10 tablet. 10. Bakso Jawane sak emplek, ya toh? 1 blister itu habis dalam sehari. Makanya itu harus benar-benar diedukasikan pasien. Jangan sampai pasien merasa, wih ki nulisnya mesti salah ki. Ngombe kok sampai sedina sampai sak emplek 10 biji. Mesti salah. Ya toh sedia minum sak karepe dhewe 3 kali 1 gitu. Nah, makanya perlu diedukasi. Pak, ini obatnya memang banyak ya. Sehari sak emplek ini 10 harus habis. Cara minum berarti misalnya nih sekarang jam 7 minum 4. Ya, nanti 4 jam lagi, jam 11 minum 4 lagi. Ini subuh minum lagi. Pagi minum. Jadi pokoknya total 5 kali. Ya. Kalau bisa ya jangan dikelumpuin pas siang sama sore apa-apa terus pagi enggak. Kalau bisa sih rata, sebenarnya diratain dalam
1 hari. Tapi kalau pas tidur kan ya kasihan dari bangun-bangun ya. Jadi pas khusus tidur itu agak dipanjangin anunya waktunya. Ya, asiklovir. Apalagi alternatifnya apa? Kalau misalnya nih Pak Jokowi datang ke praktekanmu, masa ya pakai asiklovir generik itu kan rak pantes ya. Mbok kasih obat apa nih Pak Jokowi ke tempat praktekmu? Valasilovir, dok. Valasilovir 3 kali 1000 mg per hari, dok. Ya, asiklovir lebih nyaman minumnya. Sehari 3 kali kayak obat biasa, tapi sekali minum 2. Tapi harganya juga bombastis fantastis. Asiklovir itu yang generik 1 bijinya cuma Rp900. Kalau kita ngeresepi berapa? 50 ya. 50 kasihnya cuma 45.000. Asiklovir 1 bijinya 12.000. Jadi hitung sendiri. Walaupun enak ya 3 kali 2 berarti 6. 6 kali 12 berapa? 72. 72 kali 5. 360. Oh, 60. Ya bedanya jauh banget. Bedanya itu yang generik harga 12.000 itu belum yang paten. Kalau paten lu larang meneh. Satu kir itu dalam 1 minggu itu bisa habis asiklovir bisa bayar 600-700.000 tuh. Tapi kalau kamu kaya kan nggak apa-apa, lihat tukang becak ya aja no, kasih BPJS asiklovir generik ya. Oke, setelah antivirus kita minum apa lagi? Imbus, dok. Imunomodulator. Ya, ya embus boleh. Terus apa lagi? Karena nyeri dikasih asam mefenamat, dok. Oh ya, kasih. Hujan. Hujan. Siapa yang rumahnya udah hujan? Nabil tadi dek yang bilang dek. Rumahmu mana sih, Bil? Sedang mulia, Nabil dok. rumahnya mana? Hah? Sedang Oh, mulia. kos di sana ya. Kos dekat Unimus sana pada. Kamu di sini dekat rumah nih dengan kamu ya kosnya ya? Boten, dok. Dekat Unimus. Unimus Kedung Mundu udah hujan ini semua. Sampun Iya. dok. Anggita sama ini Belum. Alicia belum ya? Belum, Kamu yang dok. daerah Romani. Kamu yang daerah Iya. Romani ya? Oh. Enggak, dok. Ya tempatku masih gluduk-gluduk belum hujan. Oke, sampai mana tadi? Asiklovir, imbus, terus, nah dia nyeri ya. Herpes zoster itu bedanya dengan varicella. Kalau varicella demam, kalau herpes zoster itu sakit banget, cekot-cekot ya. Bedanya nanti dengan yang dermatitis venenata. Venenata itu awalnya biasanya gatel, pedih, perih ya. Tapi kalau herpes zoster ini benar-benar yang sakit, yang cekot-cekot, yang kalau di mata itu sampai katanya istilah pasienku ya, dok rasanya kayak matanya mau keluar, bener mak nyut nyut kayak diperos-peros gitu mau tuh sakit banget kalau lagi di mata itu sampai jengking-jengking. Aku pernah ngasih pasien sampai injeksi petidin ya gara-gara dia kesakitan banget tuh. Tuh. Terus terapinya tadi asiklovir, anti nyeri, modulator. Topikalnya mau kasih apa? Sama dengan varicella. Jadi kalau masih utuh-utuh vesikel masih utuh-utuh kasih bedak ya. Tapi kalau udah pecah, udah erosi ya, kasih antibiotik topikal ya, gentamicin boleh, Resorcin boleh. Dikompres nggak, dok? Kalau
Udah erosi. Boleh dikompres pakai apa? Kamu mau pakai apa kompresnya? Kompres terbuka, dokter. Kompres terbuka boleh. Jadi kalau masih vesikel kayak varicella kasih bedak. Ya kalau masih vesikel utuh kasih bedak. Kalau udah jadi erosi, pustul kasih antibiotik topikal sama. Oke, jadi setelah dia selesai lesi-lesinya udah kering, lepas, udah selesai sebenarnya ya kan, tidak menular dan tidak kembali-kembali lagi. Tapi bisa nyerinya agak lama ya, terutama yang di usia-usia di atas 50 tahun tuh hati-hati. Biasanya nyerinya lama, bisa hampir setahun masih sekering-sekering, masih sakit, masih kalau dipegang sensitif, itu hati-hati ya. Herpes zoster. Karena yang diserang saraf-sarafnya, selubung sarafnya, sehingga dia kayak menjepit sarafnya sehingga fungsinya menurun ya. Oke. Nah, pada orang tua kalau kena di atas 50 tahun itu bisa ada tambahan golongan kortikosteroid oral. Prednison boleh, metilprednisolon, dexamethasone boleh, terserah kita punyanya apa ya, karena di RS Rumah Sakit Romani bahan-bahan kulitnya ya aku yang menentukan. Kasih apa? Menurutmu kasih apa? Prednison, dok. Prednison. Ya, prednison yang setara dengan 1 mg per kilogram berat badan selama 5 hari ya. Boleh pakai dexa, boleh pakai metil yang disesuaikan ya, disetarakan dosisnya dengan 1 mg per kilogram berat badan. Oke, ada pertanyaan untuk varicella herpes zoster? Dok, mau tanya. Ya. Tadi kan varicella gatal ya, biasanya. Kalau gatal seperti itu, boleh dikasih pelembab itu atau gimana? Atau cukup diedukasi aja? Cukup apa? Diedukasi, jadi diedukasi untuk jangan digaruk-garuk. Tapi kan Iya, biasanya kalau diedukasi. digaruk doang, kayak masa garuk doang sih, dok? Kayak enggak, jangan digaruk doang. Oh, diedukasi aja lah, piye kalau nggak cuman edukasi, kamu maunya mbak apain misalnya? Kan kalau misal kulit kering kan dilembabin. Kalau varicella kan dia nggak kering sih memang, dok. Cuman apa nggak bisa dikasih antihistamin gitu? Iya, boleh dikasih. Kalau memang dia terganggu dengan rasa gatal tuh boleh dikasih. Biasanya mereka lebih kerasa nyerinya daripada gatalnya, itu dominan biasanya. Dan nyerinya cokot-cokot ya, kayak orang diremes-remes tuh loh, ototnya. Pasien bilangnya itu dinyut gitu, kayak di peres, lepas, nyut, sakit lagi, hilang lagi. Kalau sudah itu sebenarnya manajemen nyeri itu miliknya dokter saraf kan biasanya harusnya. Biasanya kalau lesinya udah bagus,
tak rujuk ke dokter saraf biar memanage nyerinya itu. Kenapa? Tulisanku di tempat kok low system resource may affect your audio ability. Try closing application. Ada pertanyaan untuk varicella herpes zoster? Oh ya, lupa aku. Vitamin B1, B6, B12. Itu namanya apa? Untuk saraf-sarafnya ya. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau enggak kita lanjut ke herpes simplex. Belum ada dokter. Belum ada pertanyaan. Oke. Herpes simplex. Herpes simplex itu ada dua kan? Bisa di atas di bibir, bisa di bawah. Ya, di labialis. Nah, sebenarnya tidak labialis saja, di penis juga mungkin kan gitu. Pokoknya di kelamin. Nah, penyebarannya gimana atau penularannya? Dengan hubungan seksual, dok. Apa? Ya, jadi kalau hubungan seksual itu dalam arti sebenarnya gini, herpes simplex itu ditularkan lewat kontak langsung. Ya, jadi hubungan seksual itu kan mereka kontak langsung, ya tidak selalu harus sampai berseksual gitu, tapi asal tempel-tempelan kulitnya itu pasti ketularan, ya. Nah, kalau yang di labial sini biasanya karena ciuman, yang paling banyak karena ciuman, sehingga hati-hati kalau mau cium siapa, pacarmu apa nyium siapa gitu, dilihat ada vesikelnya, bibirnya, motivasi ciumannya cuma 1 menit. Herpes simplex itu seumur hidup loh, dia nggak akan pergi dari tubuh kita, nggak kayak herpes zoster kena sekali barbar. Ini enggak, balik lagi. Nanti kapan kamu pas lagi stres, kurang tidur, capek itu keluar lagi, bro, gitu. Ya, kalau yang di bibir berarti karena ciuman gitu kan. HSV herpes simplex 1 ada herpes simplex 2. Kalau 1 yang di atas di bibir, HSV 2 ada di kelamin. Gejalanya awal apa? Demam, malaise, dokter. Ya, hampir sama kayak zoster ya. Ada demam, ada malaise, aras-arasen, capek, pengen tidur, ya. Nah, apa? Gejalanya dia vesikel bergerombol. Namanya herpes itu pasti bergerombol, ya. Dia bergerombol biasanya kalau di bibir di perbatasan antara mukosa dan kulit. Jadi tengah di garis ini. Kalau yang pertama kali dia nyeri banget, yang primer baru pertama kali ketularan itu sakit banget, perih, sakit, cekot-cekot, ya, greges sampai segitunya. Dan dia tidak selalu sesisi, nggak kayak herpes zoster, dia bisa dimanapun di bibir, ya, kadang-kadang sampai ke dalam-dalam. Nah, terapinya apa pada herpes simplex? Sama dok, asiklovir cuman dosisnya kalau simplex itu 5 kali 200 miligram atau 3 Ya, kali 400. ya benar. Ya, dosisnya lebih kecil. Ya.
Yang penting dikasih apa? Tambahan suportifnya. Imunomodulator dok, Apanya? dikasih imunomodulator. Ya, boleh kasih imunomodulator. Jadi ada asiklovir, imunomodulator, sama terus tergantung dia nyeri atau enggak. Kalau enggak nyeri ya enggak usah kasih pakai asam mefenamat. Kalau dia kesakitan ya dikasih. Jadi primer. Jadi waktu primer toh aja sakit, pertama kali kena sakit. Nanti setelah lewat itu beberapa kali pasti kena, apalagi perempuan. Biasanya menjelang mens itu dia kena. Jadi hampir setiap bulan kan kena. Tapi kalau yang laki-laki itu sangat dipengaruhi bangsa kayak pekerjaan, kurang tidur, stres, ya dia keluar. Ya, udah kasih asiklovir, udah kasih asam mefenamat, terus imunomodulator. Topikalnya sama ya, kasih gentamisin. Nah, jangan terkecoh oleh orang-orang di apotek. Kasih asiklovir salep. Ya, kalau herpes simplex masih bisa. Herpes simplex masih bisa menggunakan asiklovir salep karena memang dia penularan lewat kontak langsung sehingga di atas permukaan lesinya itu banyak virus. Dia bermanfaat. Tapi kalau varicella dan herpes zoster yang banyak itu di saraf, tidak di kulit. Hingga percuma kita kasih salep. Banyak kesalahan dari dokter umum, banyak banget yang dirujuk ke kita. Dikasih asiklovir salep. Ya. Apotek juga seneng banget tuh ngasih asiklovir salep. Segala macam penyakit sama dia dikasih asiklovir kayaknya. Bingung aku sampean. Ya, tidak diberi asiklovir salep, tapi kasih apa? Topikalnya mau kasih apa? Kalau masih utuh vesikelnya dikasih apa? Bedak dok seperti Beda, herpes. ya, beda sama dengan herpes, ya, zoster, varicella. Kalau masih bentuk vesikel utuh-utuh, dikasihnya beda. Tapi kalau sudah erosi, krusta pecah, pustul, dikasihnya apa? Antibiotik Apa? Yang topikal dok. yang Nah, kamu tuh kok bukan anak Gentamisin. S1. Kalau kamu anak S1 jawabnya gitu, antibiotik dok. Antibiotiknya apa? Topikal dok. Topikalnya apa? Baru dijawab. Enggak, kalau kamu udah profesi itu langsung jawab. Kamu mau ngasih gentamisin, mau kasih mupirosin, mau kasih amfusidat. Ya, biasa ini tuh di semua bagian tuh kalau ditanya mau dikasih apa? Kamu tuh suka memperpanjang jawaban. Mau kasih apa? Antibiotik dok. Antibiotiknya apa? Topikal dok. Topikalnya apa? Itu bisa bikin konsulennya, pengujinya emosi itu. Ya. Apa? Jenisnya apa? Pilihannya apa? Antibiotik topikal pilihannya apa tadi? gentamisin, asam fusidat, mupirosin. Ya, udah 3 itu stop. Antibiotik untuk kulit lah ya. Aku nggak tahu di bagian lain yang memang kadang-kadang butuh topikal, aku nggak tahu. Tapi di kulit kamu kalau mau nyebut antibiotik topikal, sebutnya hanya 3 itu tok pilihannya. Jangan lainnya. Pokoknya gentamisin, asam mupirosin atau asam fusidat. Memang ada pilihan antibiotik lain ya, kayak kloramfenikol, clindamycin, erythromycin. Ya. Tapi kita nggak pernah pakai untuk infeksi-infeksi sekunder. Kayak clindamycin topikal sama erythromycin topikal itu khusus kita untuk jerawat yang terinfeksi. Ya, diingat-ingat. Ya, herpes simplex. Herpes simplex udah diterapi, udah sembuh kan? Tapi dia giliran lagi stres. Ya, poskap objin, nggak pernah tidur. Seneni terus baik konsulene. Partusnya suwe, ya toh? Ratau mulai. Wah, mumet langsung herpes simplexnya kambuh. Ya. Tapi enaknya herpes simplex itu dia nyarinya hanya di pertama, di primer.
Setelah itu dia udah nggak sakit lagi. Cuman sadar aja kamu, oh di sini ada erosi, oh aku lagi kambuh herpes simplexnya, tapi nggak sakit, tapi nular. Jadi kalau kamu cium keponakanmu, cium nenekmu, aku nggak bilang cium pacarmu ya, cium nenekmu, mamimu, papimu, ponaan-ponaan, saudara-saudara, mereka bisa ketularan. Kalau ciumnya bibir, kalau ciumnya dahi ya enggak lah ya. Ya hati-hati. Perempuan tuh biasanya kalau kena herpes simplex dia akan kambuh setiap dia mens. Sebulan sekali kan pasti kita stres. Cewek kan kecenderungannya stres tuh. Terus kurang tidur. Terus capek habis pergi kemana atau habis mantenan 3 hari 3 malam kayak Kaisang tuh. Capek loh. Herpes simplexnya metu kabeh. Oh, besok kalau mantenan nggak usah 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam toh. Nggak usah. Manten itu ya sederhana aja, pokoknya sah. Nggak perlu bilang sama bapak, Pak, duitnya nggo anu resepsi kene kayak aku 500 juta, udah tinggal modal, nggak klinik, ke tuku alat apa-apa gitu. Soalnya kalau pesta gede-gede berjuta-juta, beratus-ratus juta, pus dalam satu saat hilang, no, kita nggak ada manfaatnya. Atau sini duitnya 500 juta, nanti 10% buat yatim piatu, malah barokah. Tapi orang tua kan pengennya ya pesta, anak wedo, anak lanang, Pak Dokter, Bu Dokter kan pengennya pesta lah ya. Terus herpes simplex sudah sembuh, oke. Dan mau tanyakan herpes simplex, Dok, mau nanya dok. ya. Kalau herpes simplex kan dia sering kambuh. Nah, kalau perempuan kan cenderung apa namanya suka perawatan wajah itu masih boleh apa enggak, Dok? Nggak boleh. Kalau lagi kambuh nggak boleh. Kalau lagi kambuh nggak boleh. Tapi kalau udah hilang nggak apa-apa, nggak masalah. Sama dengan kalau lagi kambuh di vagina atau di labium misalnya perempuan ya. Terus lagi hamil kalau 2 mau infartu, nggak boleh infartu per vaginam, harus seksio. Kalau pas lagi hamil biasa belum sampai infartu nggak masalah, misalnya masih 1, 2, 3 bulan. Diusahakan itu tidak kambuh pas hari H dia mau melahirkan. Beki apa imbus vitamin-vitamin kayak gitu. Ada lagi? Belum ada dokter. Ya, oke. Lanjut apa lanjut? Selanjutnya apa tadi? Virus Veruca. lainnya apa? Hah? Moluscum Veruca. sama Veruca. 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 Veruca penyebabnya apa? Human papilloma virus, dok. Ya, HPV. HPV kan macam-macam tuh. Ada yang bikin CA cervix itu yang nomor berapa? Masih ingat? Beda ya, yang akan jadi Veruca, yang akan jadi kondiloma sama yang jadi CA cervix beda nomornya. Cuman saat kita ketularan kita nggak tahu kita ketularan yang mana. Terutama cewek ya, terutama cewek, hati-hati. Jadi kalau Veruca memang jelas lah itu nggak ada hubungan seksual ya, paling kontak langsung dari tangan. Biasanya yang Veruca itu paling sering adalah karena salaman. Ya, atau kita menggunakan sepatu dari seseorang yang yang menderita Veruca juga. Kita nggak sadarkan, kita nggak mau tahu salaman sama orang terus lihat tangannya dulu. Lu ada Verucanya nggak? Baru salaman. Itu kan nggak mungkin langsung cak gitu. Tiba-tiba baru ngerti, wah ternyata dia ada Verucanya gitu ya. Ya udah cuci tangan. Makanya itu pentingnya. Kenapa harus sering-sering cuci tangan di kegiatan apapun.
Dan jangan lupa cuci tangannya juga sebelum buang air besar, buang air kecil. Loh, kenapa sebelumnya? Sesudahnya jelas lah ya, sesudahnya jelas. Sebelumnya kenapa? Kamu mau pegang alat kelamin kamu. Kalau tanganmu nggak bersih, kamu harus pegang apa-apa-apa, terus kamu pegang alat kelamin kamu, kemungkinan kan ketularan. Terutama skabies yang paling sering banget tuh. Ya, skabies tuh hati-hati. Oke, herpes simplex, udah, Veruca deh, Veruca, sorry, Veruca. Veruca kok nularnya sama ya lewat kontak langsung. Kalau dia di telapak tangan itu bentuknya atau di tangan lah ya, itu bentuknya kayak kembang kol. Walaupun kecil-kecil kayak brokoli kayak kembang kol. Jadi kayak ada jonjot-jonjotnya di permukaan, tidak halus. Tapi kalau di telapak kaki dia datar karena keinjek-injek terus. Ya, dia datar. Kadang-kadang suka salah dikira bukan Veruca, dikira kayak luka itu, padahal dia Veruca. Terutama telapak kaki itu agak susah karena diinjek terus. Kalau di tangan itu, di wajah itu bentuk bener kayak kembang kol atau brokoli tapi kecil-kecil. Ya, aku lupa deh. Coba kamu upload salah satu, cari gambar herpes zoster ophthalmica, herpes zoster thoracalis, sama herpes zoster yang lumbalis. Upload sini supaya kamu lihat gambarnya. Terus nanti lihat cacar air varicella juga, upload juga yang herpes simplex labialis maupun herpes simplex genitalis. Jadi biar sekalian lihat gambarnya. Cari minum sebentar.
Oke, mana? Ini herpes apa tadi? Ini herpes yang rabia, Dok. Herpes simplex. Herpes simplex, oke. Tapi untuk yang genitalnya nggak ada, Dok. Yang apa? Herpes simplex yang genital nggak ada gambar ininya. Maksud sih banyak. Tulis Ini toh kamu nulisnya herpes simplex. Ada kok biasanya banyak kok gambar-gambar yang di vagina itu. Apa herpes simplex vagina gitu atau tipe 2 atau apa gitu biasanya. Tipe 2. Nah, itu. Oh, ada juga ya. Itu tuh tengah itu ada tuh gambar. Mana tadi tengah naik lagi terus. Nah, itu yang tengah yang di tengah. Ya itu kan kayaknya daerah. Oh tipe 1. Oh enggak ada yang tuh di mulut ya. Bukan. Hmm. ini Di penis. di Hah? penis, Dok. Ini Di yang penis ya. Oh iya. Oke. Oke. ini yang zoster oktal Ya, lagi. itu kan persis di tengah itu. Bagus banget kan itu. Kalau yang vena nata dia biasanya lesinya linier karena dia cairan yang apa sih blewer gitu. Nah, itu yang leher tuh atas kiri atau begitu. Bagus juga tuh. Nah, itu ya. Itu linier terus biasanya ada kissing fenomen. Tahu kissing itu kan lesinya sama persis tuh atas bawah. Itu karena lehernya kan ada nekuk ke sini pas dia nekuk gini, nempel dia ada atau auto inokulasi. Jadi cairan yang ada di sebelahnya kalau ketempelan di kulit yang lainnya dia akan timbul lesi yang sama. Sering banget seperti itu. Jadi kalau sering misalnya Kak di sini ya, di fossa kubiti. Ya, fossa kubiti atas bawah gitu. Nah, itu kalau nempel gini fossa kubitinya lesinya tadi ada di bawah bisa nempel di atas juga. Ini herpes zoster thoracalis ya. Ya, Ini yang varicella. ya varicella ya. Varicella tuh khas tepinya eritem. Jadi vesikel dengan dasar eritem. Ada beberapa lesi yang tidak eritem ya. Jadi vesikel-vesikel aja harus dibedakan. Kalau varicella benar-benar dasarnya dia eritem merah, terus baru ada vesikelnya. Apalagi tadi verruca ya. Oke, verruca yang di tangan tuh kan kayak dom ya, menonjol itu kan kayak kembang kol gitu. Nah, tapi kalau di telapak kaki itu datar. Dok, Itu ya kan. Itu kan karena keinjak-injak terus, jadi nggak kembangkol, tapi dia ini biasanya udah diterapi sama orangnya dengan kalusol atau apa itu kan tepi-tepinya jadi putih-putih gitu.
Oke, tindakannya kalau verruca emang harus diambil sih. Ya, harus diambil. Kalau enggak dia nular. Jadi misalnya nih, kamu pegang-pegang nih verrucanya, apa sih, gitu. Itu tanganmu bisa ketularan juga tuh. Makanya orang kalau udah sekali ada verrucanya satu, biasanya di sekitar-sekitarnya atau di bagian lain ada juga karena dia nular. Hati-hati kalau meriksa pasien verruca pakai handskun. Oke, kalau verruca di koter kalau kita biasanya. Jadi diinjeksi pakai lidokain, terus di kotel. Ya, kalau di telapak tangan, telapak kaki menggunakan lidokain. Jangan menggunakan kalau kita di wajah, kadang-kadang kita pakai anestesinya lidokain dengan epinefrin supaya tidak ada perdarahan. Tapi kalau di telapak kaki, telapak tangan jangan pakai yang ada apa? Banyak setengah dihabisin neraka. Hah? Banyak setengah dihabisin neraka. Oh ya wes. Ya wes. Apa? Karena kalau di telapak kaki kamu pakai epinefrin itu bisa timbul nekrosis, ya. Oke. Di kotor bisa, di TCA nggak bisa. Kalau yang kondiloma itu masih bisa ya pakai TCA. Kalau ini pengalaman aku kayaknya susah karena dia kulitnya tebel ya. Di telapak tangan, telapak kaki itu kulitnya tebel, jadi tidak bisa ditembus oleh TCA. Itu kemarin yang kondiloma kita yang mbak-mbak itu banyak banget loh. Kemarin tuh kayaknya nggak sebanyak itu waktu baru tak tes ya. Aku sekarang jadi tambah banyak. Makanya kemarin tak periksa HIV itu takut dia ada HIV-nya. Oke, selanjutnya moluskum. Coba cariin gambar moluskum contagiosum. Emang udah cari ya? Belum ya? Nah, ini juga penyebaran lewat yang bagus yang kiri yang kelihatan gede itu, yang kiri. Nah, bawah kiri. Nah, itu kelihatan banget delenya. Jadi moluskum itu khas lesinya ada delenya, ada cekungan di tengahnya. Ya, itu yang khas. Nah, itu di dalamnya ada moluskum bodies-nya. Ya, harus diambilin memang. Ya kayak kemarin di jarum terus dipelajari pakai komedo ekstraktor. Dia perdarahannya banyak. Setiap lesi yang ditimbulkan oleh virus itu perdarahannya banyak. Ya. Ya, moluskum contagiosum penyebabnya apa? Virus apa, Nas? Ya, virus pox. Ya, jadi sama dia dengan herpes zoster, sama dengan kondilom, sama dengan verruca. Menularnya lewat kontak langsung. Nah, kalau pada anak-anak seringnya ini kan pada tangan, pada dada, pada wajah, karena dia mainan sama teman-temannya, mungkin rangkul-rangkulan, duduk-duntungan, itu ketularan. Tapi kalau pada dewasa, itu biasanya dimasukkan dari dalam infeksi menular seksual minor. Jadi biasanya moluskum pada orang dewasa, kita ketemunya di mana? Di paha bagian dalam, di dekat pubis, ya, perempuan labium mayus, kayak gitu. Karena memang kalau ada di situ, terus dia berhubungan seksual itu pasti ketularan. Ya, ini pasienku yang moluskum itu yang diambilin anak koas sebelum kamu kok kayaknya belum kontrol. Biasanya kalau moluskum lagi banyak gitu di kelamin itu nggak cukup sekali. Biasanya kita nunggu sampai
Sebulan dulu kontrol lagi karena biasanya akan tumbuh lagi di tempat lain. Ya ini sama harus diambil kayak kemarin ya, tahu ya. Kelihatan. Jadi kalau anak-anak ada pelenting-pelenting kayak gini nih biasanya molusku. Oke. Terus terakhir kondiloma acuminata. Kondiloma itu sama virusnya HPV. Cuman yang nomor berapa tuh HPV-nya kondilom? Yang tipe 11. Tipe berapa? Tipe 11. 11. Ya. Kalau saya cervix itu tipe berapa? 16, dokter. Dan ada dua. Sama Hah? 18. Ya, 16, 18. Ini HPV 11. 16 dan 18. Ya. Itu biasanya keluar tuh kalau CBD itu seringnya. Oke, mana gambar kondilom ada yang kelihatan cetok, yang kelihatan jelas. Ini di dubur nih. Ini orang G itu pasti ya. Jadi kalau yang G itu kan mereka genito anal gitu kan. Nah, yaitu timbulnya kondilomnya di sekitar anus. Makanya pernah aku dapat pasien bayi umur 6 bulan ada kondilomnya di anusnya, bayangin. Itu ada yang nyodomi itu kurang ajar tuh, aku naik ketemu tak tabu itu ketemu sih. Nah, ibunya kan nggak mudeng nih, aku bilang hati-hati Bu, ini nih ya mungkin nggak sampai disodomi bener ya, mungkin ditempel-tempelin wong cek bayi umur 6 sasi kok Mas. Gila nggak sih itu orang wis sakit itu emang. Ya, jadi em, mudah banget nular. Kadang-kadang pernah tapi suaminya nggak ada kondilomnya, dia yang kena kondilom. Nah, sangat jadi gini misalnya kita imunitasnya bagus nggak sampai kelihatan secara klinis, tapi virusnya ada di situ. Bisa diperiksa dengan asam asetat. Tahu asam asetat? Apa asam asetat? Nama umumnya apa asam asetat tuh? Masyarakat tuh ngomong apa kalau nama asam asetat? Asam cuka ya, Dok. Cuka. Ya cuka yang buat kalau kamu makan bakso atau makan soto ya cuka itu. Cuka-cuka yang botolan itu asam asetat. Ya, Dewi, kalau kita pengen lihat apakah orang ini ada virus HPV di sekitar kondilomnya juga gitu. Kita pakai cotton bud, kasih cuka, dioleskan di sekitarnya. Akan terjadi namanya aceto whitening. Jadi akan jadi putih kayak salju. Kalau di situ ada HPV-nya. Tipe 6 dan 11 ya. Oke, dia bentuknya seperti kembang kol. Bisa di TCA. Saya paling sering terapi kondilom pakai TCA yang jenuh-jenuh itu sekitar 90%-an. Ya. Atau kalau enggak ya di elektrokauter disuntik dulu baru di counter. Biasanya kalau yang awal-awal saya TCA dulu, lihat responnya baik ya udah TCA terus, datang setiap minggu gitu. Tapi kalau satu kali nggak bagus, dua kali nggak bagus ya udah langsung habis itu di kotor. Kotor pasti hilangnya lah ya, 2 kali kabeh gitu. Cuman dia post op-nya ya rada loro gitu. Kondilom acuminata.
Sekarang, enggak deh, kondiloma lata. Tadi di bawahnya tadi ada gambar kondiloma lata ya kayaknya ya. Nah, bedanya apa ini sama yang kondiloma acuminata? Dia tidak ada jonjot-jonjotnya. Dia halus, permukaannya halus. Jadi nanti ada pertumbuhan gitu, dedenya kondilom, terus kondiloma acuminata, kondiloma lata, apa lagi? Oke, udah semua ya? Ada lagi yang belum dibahas virus? Morbili itu kulitnya memang ada lesi-lesinya, tapi biasanya masuk ke bagian anak karena keluhan utamanya demam tinggi kan, demam tinggi. Begitu demamnya turun, baru keluar lesi di kulit. Ya itu khasnya morbili. Panasnya turun, baru lesinya nyebar. Dia mulai dari belakang telinga, terus baru nyebar ke sana semua. Eritem rata. Harus diingat ini didede dengan dermatitis karena alergi obat, dermatitis alergika. Ini tidak gatal. Morbili tidak gatal. Kalau karena antibiotik, antibiotik. Tadi ngomong apa lupa man. Aku ngomong apa tadi? Selalu itu. Morbili, Dok. Tidak gatal. Apa? Morbili. Tidak gatal. Dia panasnya turun, terus baru keluar lesi, ya. Dia nggak gatal. Nanti bedakan dengan dermatitis alergika. Karena obat biasanya itu dibuat merah, gatal-gatal banget. Kalau ini sama sekali nggak gatal, tapi kulitnya makin lama makin coklat. Tadinya merah, diffuse, terus coklat, terus melupas berskuama, deskuamasi, ya. Bercak-bercaknya merah. Kan kalau orang hanya lihat gambar gini toh, nggak anamnesis, dia hanya bilang bahwa ini mungkin demam atau bahwa ini gatal, ini enggak. Kalau enggak gatal berarti yang biasanya yang morbili ya. Oke, ada pertanyaan? Ya semua ya? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri session hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat para koas maupun untuk saya sendiri. Besok aku bawain bukumu yang itu ya, buku apa, logbook, tak cicil tanda tangan yang sudah apa kayak tentiran apa yang kemana apa sih CBD ya, apa yang Iya, kemarin CBD. itu. Biar nanti di akhir itu enggak banyak-banyak tanda tangan ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Yuk. Makasih banyak, Muhi.